Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Uliasari dengan NIM 2311050088 dari kelas 5 IPIIC. Baiklah, di sini saya akan membagikan tutorial beberapa cara penelusuran sumber informasi Islam. Untuk memenuhi UAS mata kuliah penelusuran sumber informasi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Johari Jamal, STHI MA. Di sini saya sudah diberikan soal untuk penelusuran sumber informasi Islam. Yang pertama yaitu penelusuran tafsir Ibnu Katsir, penelusuran Waqfiyah, penelusuran Maktabah Syamilah, penelusuran Jawami Al-Kalim, penelusuran Nurbuk atau Nurmex. Pertama kita akan melakukan penelusuran tafsir Ibnu Katsir. Kita buka Chrome. Kita ketik tafsir Ibnu Katsir. Kita pilih yang terjemah tafsir Ibnu Katsir. Ini beranda ketika kita membuka terjemah tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu ada fitur Ayo Mondok. Di sini ada informasi tentang penerimaan dan pendaftaran pesantren untuk santri baru. Ada juga langkah-langkah cara mendaftarnya. Yang kedua yaitu ada fitur isi. Sini ada berisi akhlak yang isinya terjemahan Maulid Al-Barzanji. Kedua yaitu ada akidah yang isinya terjemah hukum merayakan Maulid Nabi, terjemah Sulamut Taufik, dan masih banyak lainnya. Yang fitur ketiga yaitu ada kitab. Di sini banyak terdapat daftar kitab, yaitu ada kitab Quran dan tafsir, kitab Ulumul Quran, kitab Tajwid Al-Quran, kitab hadis, dan masih banyak lagi. Di sini ada fitur English. Di sini ada kitab yang berbahasa Inggris, yang berbahasa Inggris. Contohnya ini tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya ada fitur fikih. Ada kitab fikih, terjemahan Matan Qorib, terjemahan Fathul Qorib, terjemahan Minhajut Talibin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada tafsir Quran. Ada terjemahan tafsir Ibnu Abbas, terjemahan tafsir Tabari, terjemahan tafsir Al-Qurtubi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada ilmu. Di sini ada ilmu hadis, tasawuf, sejarah Islam, dan nahwu sharaf. Di sini kita bisa melakukan pencarian. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan penelusuran Waqfiyah. Kita buka Chrome yang baru, lalu kita ketik Waqfiyah, kita enter, kita pilih yang paling atas. Karena tadi bahasa Arab, kita terjemahin dulu bahasa Indonesia. Di sini ada buku yang tambahan yang terbaru. Contohnya buku Syekh Abdurrahman Al-Mu'allami dan usahanya dalam sunnah dan ulamanya. Kita bisa klik. Di sini ada pengarangnya, ada status pengindeksannya, penerbitnya, jumlah voluminya, jumlah halaman, ukuran buku, tanggal ditambahkan, tanggal penerbitan, nomor versi, penyidik, jumlah tayangan. Di sini kita bisa mengunduh bukunya jika ingin mengunduhnya, tapi jika tidak kita bisa membacanya di sini. Kita klik ini. Selanjutnya fitur bagian buku.
sini ada buku model kecerdasan buatan, buku bergambar, manuskrip Islam, dan masih banyak lagi. Contohnya ini. Selanjutnya ada penulis. Di sini terdapat semua penulis. Contohnya Ibnu Al-Rif'ah. Masih banyak lagi. Terus ada fitur paling banyak diunduh. Ini adalah buku yang banyak diunduh. Contohnya Lisan Al-Arab edisi Sadr. Sini ada bibliografinya. Di sini kita bisa mengunduh bagian yang kita mau. Bisa membacanya saja. Selanjutnya di sini kita mencari buku apa yang kita mau. Langkah selanjutnya adalah penelusuran Maktabah Syamilah. Kita tambah tab yang baru. Kita ketik Maktabah Syamilah. Kita enter. Kita pilih yang paling atas. Kita translate ke bahasa Indonesia. Di sini ada bagian berandanya, ada rumah. Kita bisa jelajahi perpustakaan. Kita juga bisa melakukan pencarian di sini, cari buku yang kita inginkan. Di sini juga ada terdapat buku yang terakhir ditambahkan atau buku yang terbaru. Bagian perpustakaan ada berapa banyak itu, ada doktrin, perbedaan dan tanggapan, interpretasi, dan masih banyak lagi, dan ilmu pengetahuan dan lainnya. Ini buku yang terbaru telah ditambahkan, seperti buku luasan sempitnya bab-bab dalam ilmu hukum Islam, panduan komprehensif tentang hukum wakaf, hadiah, dan wasiat. Ini ada indeks penulisan. Kita bisa mencari nama penulisnya di sini. Nah, di sini ada buku dari, misalnya buku dari penulis Salama bin Jandal. Di sini ada tentang proyeknya. Terus di sini ada unduh perpustakaan. Kita bisa mengunduh Maktabah Syamilah di sini. Ada yang versi Android, ada versi iPhone-nya. Dan ada fitur hubungi kami. Kita juga bisa melakukan pencarian lagi di sini. Kita bisa merubahnya menjadi warna hitam, putih lagi. Selanjutnya kita akan melakukan penelusuran Jawami Al-Kalim. Kita pilih yang ini. Nah, sudah muncul. Di sini ada penjelasan tentang Jawamil Al-Kalim. Kita bisa mendownloadnya di sini. Di sini juga
juga terdapat cara menginstalnya serta tampilan gambarnya. Selanjutnya ada penelusuran Norbook atau Normex. Kita pilih yang ini. Terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa fitur. Pertama itu fitur rumah. Di sini kita bisa cari berdasarkan buku, penulis, atau kategori. Di sini ada buku yang sedang tren hari ini, buku yang populer, dan buku yang terbaru. Di sini juga terdapat berapa banyak pengunjung per bulan, berapa banyak melakukan pencarian, berapa banyak buku yang ada yang diterbitkan, dan berapa banyak penulisnya. Yang kedua yaitu kategori buku. Di sini ada buku agama Islam dan ilmu hukum, ada biografi Nabi dan biografi para sahabat, ada buku agama dan kepercayaan, dan sampai budaya umum. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pencariannya di sini, daftaran kategorinya. Di sini juga ada penulis bukunya. Kita bisa mencari nama penulisnya. Ada penulis yang sedang tren, ada penulis yang terkenal. Ini ada nama penulisnya, ada ratingnya, dan ada juga bukunya, berapa banyak bukunya. Contohnya ini Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ratingnya 3271 dengan jumlah buku 556 buku. Selanjutnya ada menu, ada kategori buku, ada penulis buku, ada kutipan buku, ada ulasan buku, komunitas terdidik, unggah buku. Selanjutnya ada mencari. Kita bisa mencari bukunya, nama penulisnya, dan kategorinya. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.